Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari Ibrahim Akram dari kelas D4 SIKC 3D. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem pendukung keputusan menggunakan metode web product. Dengan studi kasus yang saya pilih yaitu pemilihan provider internet terbaik. Jadi awal-awal saya akan menjelaskan konsep dan materinya terlebih dahulu, kemudian masuk ke tahapan perhitungan, dan terakhir kita simulasikan di sistem dan dibandingkan di perhitungan manual apakah hasil akhirnya sama. Jadi di bahan ajar kali ini akan dijelaskan definisi metode web product, terus juga tujuan metode web product, dampak dan penerapannya dalam pengambilan keputusan, memahami kelebihan dan kekurangannya, serta langkah-langkah dari metode web product. Jadi yang diharapkan dari bahan ajar kali ini, setelah mempelajari ini, kita diharapkan bisa mengetahui definisi dan tujuan metode web product, mengetahui perbedaannya dengan metode SPK lain, memahami langkah-langkahnya, dan mampu menyelesaikan studi kasus menggunakan metode web product. Di bagian C ini ada tujuan dan fungsi metode web product. Ada 4 tujuan utamanya. Yang pertama, meminimalkan risiko dan membantu pengambil keputusan memilih opsi yang paling sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, meningkatkan keputusan memilih opsi yang paling sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengambilan keputusan. Jadi WP ini dapat membantu menghemat waktu dan sumber daya. Yang ketiga ini meningkatkan transparansi dan akuntabilitas proses pengambilan keputusan. Dan keempat, WP memberikan informasi yang jelas dan terukur tentang proses pengambilan keputusan. Untuk fungsinya, metode web product ini dapat mewakili dalam memilih alternatif terbaik dari beberapa alternatif yang memenuhi banyak kriteria. Terus juga WP mendapatkan nilai akhir untuk setiap alternatif yang menunjukkan tingkat preferensi. Dan yang ketiga, menyediakan informasi yang terukur sehingga bisa membandingkan pilihan secara objektif. Lanjut langsung ke bagian E, perbandingan dengan metode SPK lainnya. Kalau WP ini pendekatannya menggunakan perkalian atau produk terbobot untuk mengevaluasi alternatif. Jadi bobotnya ini diberikan langsung pada setiap kriteria, lebih mudah dan langsung menangani banyak kriteria. Dan alternatif terbaik adalah yang memiliki nilai terbesar hasil perkalian. Bedanya dengan SAW itu memakai penjumlahan sederhana, sedangkan WP pakai perkalian saja. Kalau dengan AHP itu bobotnya dihasilkan dari proses perbandingan berpasangan, jadi lebih kompleks. Dan bedanya dengan TOPSIS mencari jarak terdekat dari solusi ideal positif dan terjauh dari ideal negatif. Jadi bisa dibilang WP ini lebih simpel tapi tetap efektif untuk banyak kriteria. Lanjut ke bagian F, ini ada kelebihan dan kekurangan metode web product. Jadi dari sisi komputasi, efisien dan cepat karena hanya pakai operasi perkalian dan pemangkatan sederhana. Dari sisi penilaian kriteria, efek multiplikatifnya mampu menggambarkan hubungan antar kriteria lebih kuat dibanding penjumlahan biasa. Terus bobotnya proporsional, kriteria dengan bobot besar memberikan dampak yang sangat signifikan ke skor akhir, dan hasilnya memberikan peringkat relatif yang jelas antar alternatif. Untuk kekurangannya, ada masalah nilai nol. Kalau ada kriteria yang bernilai nol, hasil perkalian akhirnya otomatis menjadi nol. Terus mewajibkan semua nilai kriteria bernilai positif, dan karena bobot diberikan langsung, ada subjektivitas dalam menentukan bobot di awal. Jadi itu saya jelaskan konsep dan materinya. Sekarang kita masuk ke langkah-langkah metode web product. Di bahan ajar ini ada 5 langkah utama. Yang pertama itu menentukan bobot dan kriteria. Yang kedua normalisasi bobot. Yang ketiga itu menghitung nilai vektor S. Yang keempat itu menghitung nilai vektor V. Dan yang terakhir itu rankingan. Jadi langsung saya praktikkan langsung di Excel yang sudah saya siapkan. Jadi di Excel ini, di langkah 1 dan 2, jadi data saya ini ada alternatif 7, IndiHome, Biznet, MyRepublic, First Media, MNC Play, dan CBN, dan Oxygen.id. Untuk kriteria ini ada 6, kecepatan, harga, latensi, stabilitas, customer service, dan jangkauan. Untuk bobot, paling gede ini ada di kecepatan dan harga.
0,25, latensi 0,20, stabilitas 0,15, customer service 0,10, dan jangkauan 0,05. Untuk tipenya ini kecepatan benefit, harga cost, latensi cost, stabilitas customer service, dan jangkauan itu benefit. Jadi benefit itu makin besar makin bagus, kalau cost itu makin kecil nilainya makin bagus. Lanjut ke langkah 3, normalisasi bobot. Di bahan ajar ini rumusnya bobot awal dibagi dengan total bobot. Jadi di tabel ini ada kriteria studi kasus saya. Di kecepatan kan bobot awalnya 0,25. Jadi di perhitungan itu 0,25 bagi 1. Kenapa 1? Karena di studi kasus saya ini total semua bobotnya itu adalah 1. Jadi nanti hasil bobot ternormalisasinya itu tetap 0,25. Itu juga dilakukan ke kriteria lainnya. Jadi untuk tipe pangkat, kalau kecepatan kan benefit, jadi dia tipe pangkatnya positif. Kalau harga itu cost, jadi pangkatnya negatif. Jika bobot sudah ternormalisasi, lanjut ke langkah 4, menghitung nilai vektor S. Ini ada rumusnya sesuai di bahan ajar. Jadi komponen C1 ini kan kecepatan. Kecepatan di alternatif IndiHome ini kan 100. Jadi nanti nilai di IndiHome ini yang kecepatan ini akan dikalikan dengan bobot ternormalisasi dengan rumus power. Jadi itu akan dikalikan tapi pangkatnya positif. Bisa dilihat di rumus. Nah, bedakan dengan yang di komponen C2 yaitu harga. Ya, rumusnya sama power juga tapi pangkatnya negatif. Di rumus ada minusnya. Nah, itu dilakukan di semua alternatif untuk menghitung nilai vektor S. Jadi nanti hasil akhirnya ini SI akan menggunakan rumus produk, yaitu menjumlahkan komponen C1, pokoknya yang baris indium ini komponen C1 sampai C6. Jadi hasil akhirnya akan seperti ini dan dilakukan di alternatif lain juga. Jika sudah menghitung nilai vektor S, lanjut ke langkah 5, menghitung nilai vektor V. Rumusnya di bahan aja ini FI sama dengan SI dibagi sigma S. Untuk nilai SI ini, karena kan langkah 4 sudah kita jalankan, jadi nilai SI di sini jadi saya ulang, masuk ke langkah 5. Jadi setelah kita menghitung nilai vektor S sudah selesai, kita menghitung nilai vektor V dan masuk ke perankingan. Jadi nilai SI yang kita dapat di langkah 4 ini akan dimasukkan ke tabel langkah 5. Jadi langsung di tabel 5, di langkah 5 ini akan melakukan perhitungan sesuai rumus yang di bahan ajar. Jadi perhitungannya ini nilai SI akan dibagi sigma S. Sigma S kita dapat dari menjumlahkan nilai SI seluruh alternatif. Kita mendapat 4,1769. Jadi di indium ini kan nilai SI-nya 0,5791 akan dibagi sigma S 4,1769. Jadi akan mendapatkan nilai preferensi 0,1386. Itu juga dilakukan di seluruh alternatif juga di langkah 5. Jadi langsung dapat rankingan. Bisnet itu mendapat ranking 1 karena nilai preferensinya itu paling besar 0,163. Lalu lanjut ranking 2 itu di CBN 0,156, ranking 3 0,1466, ranking 4 itu My Republic 0,1459, ranking 5 IndiHome 0,1386, ranking 6 0,1330.
MNC Play ya, dan yang terakhir itu Oxygen.id dengan nilai preferensi paling kecil 0,1170. Jadi kesimpulannya itu provider dengan nilai preferensi tertinggi yaitu Bisnet adalah rekomendasi terbaik berdasarkan 6 kriteria menggunakan metode web product. Jadi di sini saya akan simulasikan di sistem yang sudah saya buat. Di sini metode web product. Jadi saya akan masukkan data-data studi kasus saya. Jadi kita akan membandingkan apakah hasilnya di sistem juga sama dengan perhitungan manual yang tadi saya buat. Bisa dilihat di rankingan ini di langkah 6, langkah terakhir. Di perhitungan manual ini ranking yang pertama Bisnet dengan nilai preferensi 0,163. Di sistem juga sama 0,163. Untuk ranking 2 ini CBN juga sama, di sistem juga CBN dengan nilai akhirnya 156. Terus dilanjut dengan First Media 147 juga sama dengan perhitungan manual. My Republic 146, IndiHome 139, MNC Play 133, dan yang terakhir Oxygen.id 117. Jadi kesimpulannya berdasarkan perhitungan menggunakan metode product dengan 7 alternatif provider dan 6 kriteria, provider Bisnet ini terpilih sebagai rekomendasi terbaik dengan nilai tertinggi sebesar 0,163. Jadi seperti yang dijelaskan di Manager, metode web product ini memberikan peringkat relatif yang jelas antar alternatif berdasarkan kombinasi seluruh kriteria secara objektif, bukan berdasarkan satu aspek saja. Ya mungkin dari saya itu saja, kurang lebih mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.